Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana Bu Desi kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana? Saya juga sehat Bu. Ya. Terima kasih ya udah mau meluangkan waktu pada saya. Kira-kira kemarin kan saya lihat WA Ibu WA tanya mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan pada saya. Ya. Kalau boleh tahu, sekarang ini ada hal apa sih yang ingin Ibu sampaikan Bu? Ya, saya mau bercerita sedikit Pak tentang permasalahan yang saya jumpai lah di sekolah saya pada saat ini. Kalau boleh tahu masalah apa Bu? Berkenaan dengan kami kan sedang menjalankan P5 nih saat ini. Nah, kami kendalanya di sini yaitu berkolaborasi dengan guru-guru rekan sejawat itu agak susah dan kepala sekolahnya juga tidak maksudnya tidak mendukung apa yang ide-ide yang kami berikan seperti itu. Tapi lebih ke guru-gurunya nih sekarang. Berarti pada saat orang Ibu melaksanakan proyek P5 dalam bekerja sama dengan guru-guru kurang maksimal, gitu Bu. Ya. Nah, sebenarnya sih sebenarnya P5 ini sebenarnya kan di awal semester kemarin itu berjalan seharusnya. Tapi karena kami belum paham, kami juga pergantian kepala sekolah baru nih ceritanya. Baru 2 bulan ke belakang lah. Nah, 9 Bapak tuh masuk. Nah, jadi ketika beliau masuk ke sekolah, beliau langsung ingin menjalankan P5 tersebut. Karena kita sudah keterlambatan waktu lah ceritanya nih. Jadi bagaimana cara supaya P5 itu dijalankan dalam semester ini dengan 3 tema. Nah, kami kewalahan di sini dengan guru yang begitu, dengan rekan sejawat yang begitu, ditambah lagi kami belum paham bagaimana cara menjalankan P5 tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya, silakan Bu. Nah, jadi Bapak itu akhirnya membuat roster lah sesuai dengan 3 tema itu, yaitu suara demokrasi, kearifan lokal, dengan kewirausahaan. Nah, jadi kalau saya oke lah, saya memang mengajar di kelas 1. Tidak bentrok dengan mengajar, tidak ada jam di kelas 2 dan kelas 8 dengan kelas 9. Saya hanya mengajar di kelas 7. Nah, jadi yang jadi kendala itu adalah ketika guru yang banyak jam mengajar di kelas 2 dan di kelas 3. Jadi ketika disusun rosternya, ada yang bentrok dengan program P5 tersebut. Nah, disitulah kami kewalahannya dengan berkolaborasi dengan guru-guru tersebut. Oh, jadi pada saat program project P5-nya disusun sama kepala sekolah, kemudian jam mengajarnya tidak dikonfirmasi oleh kepala sekolah sehingga terjadilah bentrok antara jam mengajar di kelas lain dengan jam praktek project P5 ini. Itu yang jadi kendalanya. Berarti kepala sekolah tidak berpedoman dengan roster yang sudah dibuat sebelum P5 ini dijalankan. Jadi disitulah kewalahannya kami. Nah, ketika Ibu ya, Ibu pernah tidak menyampaikan keluhan Ibu kepada kepala sekolah? Kami pernah masuk ke ruang kepala sekolah, berdiskusi lah dengan kepala sekolah bagaimana cara atau jalannya lah solusinya. Jadi kepala sekolah tetap kekeh sesuai dengan roster yang sudah saya buat. Tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dirubah.
kalau memang bentrok dengan guru lain yang mengajar di kelas 8 dan 9, itulah gurunya yang berkolaborasi di situ. Nah, tipe guru-guru di sekolah itu ketika tidak ada namanya di roster, dia tidak ingin bertanggung jawab. Nah, di situ kami kendalanya. Jadi apa ya? Ya nafsi-nafsi lah. Kalau memang nggak ada namanya di situ ya udah nggak usah, nggak mau saya masuk gitu. Oh, ada nama saya di roster itu ya udah saya masuk. Saya tidak mau kalau saya tidak ada jam tapi saya dibuat jam. Nah, itu apa? Itulah yang jadi permasalahan polemik di sekolah kami itu. Ya. Jadi masalah roster ini tadi kan udah dibahas dengan kepala sekolah, tetap tidak mau mengerti lah dengan keadaan jam mengajar guru. Ya, betul. Pernah tidak orang ibu dengan rekan-rekan guru lain yang merasa beradu jam ini kompromi bagaimana solusinya dengan guru-guru teman ibu ini? Nah, ketika sudah dibuat roster sama kepala sekolah, jadi kami melihat kembali siapa yang jam kosongnya ada ketika di P5 dan siapa jamnya itu bentrok dengan kelas 8 dan 9. Nah, kami aturlah sesuai nama supaya kami atur itu sesuai dengan yang kami masuk. Maksudnya guru-guru yang ingin masuk di P5 itu kami susun lah bersama berunduk, tapi tanpa ada kepala sekolah karena tadi kepala sekolah ceritanya tidak boleh dirombak. Jam yang sudah saya buat, roster yang sudah saya buat itu tidak boleh dirombak. Nah, jadi kami bukan merubah sih, meletakkan siapa, misalnya kayak kami Suara Demokrasi ada 3 orang. Nah, jam pertama itu siapa yang kosong. Jadi kami taruhkan langsung namanya di situ. Nah, jadi ketika nanti pas membaca roster, mereka guru-guru lain itu mengetahui bahwa ada tanggung jawabnya di P5 tersebut. Nah, ketika kami bentuk itu, sudah berjalan, sudah sepakat semuanya dengan fasil-fasil yang mengajar di P5 itu, niat kami bagikanlah ke grup itu roster yang kami buat agar guru-guru yang tidak hadir yang kemarin pas kami diskusi itu nggak datang, tahu ketika dia di hari apa dan jam keberapa dia mengajar di kelas 1 atau menjalankan program P5 tadi. Nah, kami mendapat teguran dari kepala sekolah bahwa tidak boleh mengotak-atik apa yang sudah saya buat. Itu kami ditegur sama kepala sekolah kemarin tuh. Nah, jadi kami bingung bagaimana ceritanya supaya berjalannya P5, tapi kepala sekolah tidak mendukung hal seperti itu. Nah, kami bingung nih ceritanya. Diskusi lagi kami bagaimana. Kepala sekolahnya pun tidak memberikan izin kalau seperti ini. Kalau seperti itu Bapak Ibu buat, berarti tidak ada kolaborasi di situ, kata beliau. Tapi maksud kami tadi, ketika jamnya bentrok, ya itulah orangnya. Kayak gitu. Nah, ketika seperti itu kepala sekolah menjelaskan, jadi kami roster itu akhirnya tetap berjalan, tapi tanpa kesepakatan, tanpa diketahui kepala sekolah. Nah, sampai detik ini roster itu berjalan aman sesuai dengan kondisi kita yang di sekolah saat ini. Nah, seperti itu, Pak. Jadi sesudah orang ibu merubah roster supaya tidak ada yang bentrok sama mengajarnya, ya. Terus orang ibu melaksanakannya di luar sepengetahuan kepala sekolah. Ya. Terus bagaimana Bu pelaksanaan P5-nya sekarang? Apa sudah berjalan dengan maksimal? Ya, alhamdulillah berjalan, tapi tidak semaksimal yang diharapkan karena waktu 1 bulan itu untuk mengerjakan 3 tema, anak-anak juga kewalahan. Jam pertama masuk Suara Demokrasi, jam 3-4 nanti masuk pula kearifan lokal. Nah, mereka kan setiap ini bahannya berubah-ubah. Jadi ketika mereka seperti kecapean lah, lelah seperti itu. Nah, kalau kita bilang sesuai roster tadi kita jalankan sesuai dengan rencana, tapi program yang terjalankan itu belum maksimal sampai hari ini karena
kepala sekolah juga menuntut setelah ujian semester itu ada panen karya untuk hasil yang P5 ini. Itu kan waktunya sangat kepepet sekali di situ. Nah, disitulah kolaborasi gurunya belum memadai lah maksimal. Apalagi sekarang sedang sibuknya guru-guru semua mempersiapkan ujian semester, soal ujian semester. Jadi di situ kewalahannya kami. Jadi kan tadi Ibu bilang bahwa pelaksanaan P5-nya masih kurang maksimal karena terlalu padat jadwalnya. Ya. Kalau menurut Ibu untuk memaksimalkan program ini, kira-kira bagaimana langkah apa yang harus ibu-ibu di SMP Ibu ini supaya bisa lebih maksimal dari yang sudah ada? Ya. Kami melakukan apa itu namanya? Jadi kan kami membuat sebuah modul. Jadi yang tujuan P5 ini kan tidak harus ada produk, kan? Produknya itu seperti suara demokrasi, bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin, bagaimana mereka bertanggung jawab, bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-teman, itu sudah nampak. Nah, dari yang dulunya sering ada pembulian di kelas, nah sekarang sudah sedikit berkurang. Nah, itu sebuah poin positifnya dari P5 tersebut. Nah, jadi kalau kita bilang nggak maksimal, memang nggak maksimal, tapi ada tingkatan yang mereka bisa lakukan dulu belum bisa melakukan, sekarang sudah bisa melakukannya. Seperti itu. Nah, itulah tadi caranya berkolaborasi dengan guru-guru yang memang betul-betul mensukseskan P5 inilah ceritanya. Seperti itu. Jadi kalau kita ini hitung-hitungan skalanya lah Bu. Kalau sekarang tingkat maksimal P5-nya itu kira-kira di angka berapa kalau kita buat 1 sampai 10? Kalau menurut saya itu kami sudah berada di skala 7. Skala 7 ya. Kalau keinginan Ibu nih, seharusnya Ibu inginnya di skala berapa supaya tingkat maksimalnya ini lebih nyata lagi di sekolah? Ya. Maksimal kalau maksimalnya 10 ya. Kira-kira mencapai 9 sajalah, itu sudah lebih memuaskan bagi kami. Nah, tadi kan Ibu bilang kurang maksimal. Agar mencapai lebih maksimal ke angka 9 yang Ibu inginkan, Ya. Langkah apa sih yang bisa Ibu buat supaya Ibu mencapai pada angka 9 tadi? Yang pertama, berdiskusi lagi, meminta pendapat dari kepala sekolah bagaimana cara atau program ini bisa berjalan dengan baik lah, semaksimal mungkin. Kita minta dukungannya dari kepala sekolah. Yang kedua itu berkolaborasi dengan guru-guru yang betul di mana kekurangan kita perbaiki dan sama-sama kita jalankan. Seperti itu, supaya maksimal itulah kegiatannya, dukungan dari kepala sekolah dan kolaborasi dengan guru-guru yang menjalankan P5 tersebut. Sehingga nanti ketika itu terjalankan pasti program itu akan jauh lebih maksimal. Ya, tadi kan sempat ya saya menangkap nih ada guru-guru yang Ibu bilang kurang peduli pada saat bekerja sama atau berkolaborasi melaksanakan P5 ini. Kalau boleh saya tahu maksudnya kurang peduli ini bagaimana Bu? Itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi, ketika misalnya misal saya tidak bisa masuk
atau berinilah apa izin atau bagaimana. Saya meminta ganti dengan guru tersebut yang sesuai dengan koordinator P5 tadi. Mereka tidak bersedia karena itu tidak ada nama saya di situ. Jadi saya apalah jangan saya hari itu gitu. Situ saya itunya. Guru-guru yang tidak mau berkolaborasi ya seperti itu. Ya. Berarti kalau dengan guru tadi sudah terjawab ya. Berarti Ibu langsung membuat roster terus mencantumkan nama guru tersebut Ya, supaya mau aktif. ya. Berarti program Ibu ke depan tadi seperti kita katakan ingin konsultasi dengan kepala sekolah lagi, kemudian lebih baik dalam berkolaborasi dengan kawan-kawan supaya tingkat maksimal yang Ibu inginkan ini terwujud. Kira-kira nih, kapan sih Ibu bisa datang ke kepala sekolahnya dan mencurahkan semua unek-uneknya supaya program P5 ini lebih levelnya lebih bisa naik lah ke arah yang lebih positif. Nah, untuk semester ini saya rasa waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi kalau kita memaksimalkan pun agak susah. Jadi kami nanti setelah ujian rencananya berdiskusi, masuklah ke ruang kepala sekolah, berdiskusi, minta pendapat dengan kepala sekolah, bagaimana yang 3 tema ini jangan dulu dijalankan panen karyanya. Nanti pas di semester genap, kita buatlah panen karyanya setelah beberapa tema lagi yang kita selesaikan di semester 2 nanti. Nah, kami maunya nanti dimaksimalkan itu di semester 2 lah nanti. Bagaimana programnya terjalankan, tidak seperti ini tergesa-gesa, tidak amburadul lah rosternya atau jadwalnya. Kita kondisikan lagi dengan kepala sekolah nanti dan rekan-rekan yang menjalankan P5 tersebut. Nanti di awal semester berarti dirancang lagi. Iya Bu. Oke lah Bu. Nanti di awal semester saya tunggu ya informasi bagaimana hasil Ibu konsultasi dengan kepala sekolahnya. Ya, semoga nanti tambah sukses acara program P5-nya Bu ya. Terima kasih Pak. Karena waktu kita terbatas Bu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya mendengar keluhan saya selama beberapa menit ini. Sama-sama Bu. Saya pun minta juga terima kasih sama Ibu karena sudah mau percaya bercerita kepada saya. Ya. Oke Bu, saya tunggu ya sekali lagi nanti di awal semester 2-nya jangan lupa Ibu ceritakan kembali apa hasil dengan diskusi dengan kepala sekolahnya. Baik Pak. Oke, Ibu ya. Terima kasih Pak. Yuk, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.